Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani dan juga segenap ketakmiran Masjid Non Madani dan juga ketua-ketua dan pengurus takmir masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah dalam perjalanan menjelang 3 tahun usia Zawiyah Al-Azhar ini, Bapak Ibu masih semangat, istiqomah dalam majelis yang mubarak ini. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita dapat bersama-sama hadir untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi didahului sama iklan, menjelang Isya itu krimis. Biasanya kalau krimis yang sudah sarungan balik selimutan, yang sudah pakai jubah-jubah cantik balik dasteran. Makanya ini tribun bagian putih nih kan, paving yang biasanya penuh niki berhalangan, karena rata-rata itu tribun buat yang dari area ngalian. Tetapi mari bersama-sama kita tata niat kita pada kesempatan malam hari ini mencari barokah di Majelis Zawiyah Al-Azhar. Sebab Bapak Ibu sekalian, malaikat itu ternyata punya rasa iri. Iri ketika lihat ada orang iseng datang ngaji. Coba jangan bayangin, orang iseng itu diireni sama malaikat. Apalagi kalau Bapak Ibu yang setiap Selasa malam nawaitu sudah niat gitu. Apalagi saking tenanin niat niku dari sore niku sudah nyiapin baju gitu, memastikan bar maghrib pensil alisnya aja sampai tugel gitu, bulu matanya wis disiapno, berarti siapno malah kabur angin siji. Maka kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, orang iseng saja malaikat itu iri. Kenapa? Karena pernah di dalam satu riwayat itu malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, masa orang iseng ngaji niati gak tenanan saja dengan lipat gandakan pahalanya. Ini orang yang iseng, orang yang tidak begitu niat. Apalagi kalau Bapak Ibu Selasa malam datang ke sini, kumpul sedulur. Bahkan rata-rata kalau saya lihat ini jamaah-jamaah yang istiqomah ini, tribunnya kan tetap, kursinya kan tetap, bukes di situ ya di situ terus. Maka jenengan ke wani-wani duduk di tempatnya bukes, dijunjung jenengan. Kuat boten Bu? Kuat, gitu. Kursinya Mas Bintang ya di situ terus, gitu loh, gitu.
Karena itu tempat paling aman gitu ya. Kan aku gak pakai ketok. Ya. Maka ayolah Bapak Ibu, kita ngalap barokah. Saya merasakan betul istiqomah kita di Zawiyah ini insya Allah menjadi tawasul kita, menjadi barokah bagi hidup kita. Mugi-mugi dengan barokah kita istiqomah hadir di majelis taklim ini, apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa, semoga keluarga besar Zawiyah yang sedang punya hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya urusan, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang sedang punya kesulitan, semoga diudari oleh Allah. Yang sedang matus rizki, mugi-mugi dilancarkan rizkinya. Yang sedang kurang sehat, semoga disehatkan. Dan semoga kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng-bareng kloter Zawiyah Al-Azhar bersama-sama menghadap Allah, kita bersama-sama kumpul di surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalau kandani Bapak Ibu, jadi orang datang di majelis taklim ini hakikatnya untuk mencari ilmu. Okay. Sebab orang yang punya ilmu itu derajatnya jauh di atasnya orang yang ahli ibadah. Saya lama-lama kok saya atas Pak. FX-nya itu kayaknya kurang dikit ya. Kok tambah ini tambah atas apa kena radiasinya Mas Bintang. Tes. Nah, udah. Iya, tak titeni kalau pas Mas Bintang nyekel, ini atos, ya. Jadi ternyata eko itu berpengaruh terhadap gorengan. Gak apa-apa Mas Bintang, ini yang di tengah kebetulan tidak bertuan. Oke. Oke, ngeten lah, senengnya di Zawiyah ini kan pokoknya seduluran ya. Maka panjenengan hadir di Zawiyah ini dalam rangka menjadi orang yang berilmu. Sebab yang bahaya adalah orang itu ahli ibadah, zikirnya kenceng, tahajudnya istiqomah, wiridane luar biasa, tetapi tidak memiliki dasar ilmu yang memadai. Sebab kenapa? Orang itu kalau cuman ahli ibadah, muter tasbih, tahajud, duha, nggak tahu kita fadilahnya, keutamaannya kalau bukan karena kita membaca kitab yang ditulis oleh orang-orang alim. Okay? Orang itu kalau punya ilmu, dia tidak akan gampang terombang-ambing. Makanya saya kan senang di Zawiyah. Kita tidak ngomong soal NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, Salafi, Wahabi, MTA, Kejawen. Ada nggak yang Kejawen ya? Ya. Tetapi kita bicara bahwa kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa saya sampaikan kepada jamaah Zawiyah, pokoknya saya memakruhkan jamaah Zawiyah senengane sarser. Okay? Harus dipastikan dengan ilmu. Harus dipastikan bahwa yang kita sampaikan ini betul-betul betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, supaya apa? Kita bisa menjaga ukhuwah persaudaraan sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jauh lebih penting. Makanya ada satu kisah, bedanya orang ahli ibadah dengan orang punya ilmu. Suatu hari ada perdebatan antara dua orang. Yang satu dia ahli ibadah tapi ilmunya minim.
Yang satu ibadahnya standar, okay, tetapi dia memiliki ilmu. Nah, suatu hari dua orang ini bertaruh. Menurut sampean kira-kira orang alim dengan ahli ibadah lebih keren mana, lebih tinggi mana derajatnya? Ya orang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu itu kemudian apa? Orang yang ahli ilmu kemudian bilang, ya enggak, ya tetap ilmu itu yang penting. 1 tahun kemudian dua orang ini mendapatkan ujian. Tiba-tiba ada setan, jin, menjelma menjadi manusia. Pada saat itu datang kepada dua orang ini. Yang satu ahli ibadah, poso Senin Kemis, sholat tahajud, sholat duha, tadarus, maca sholawat yang 1.000, ya. Malam-malam digoda oleh jin. U'allimukal an ana rabbuk. Pak, aku iki Tuhanmu, kata jin ini. Ibadahmu itu wis kebak rapote. Jadi untuk masuk surga itu sudah luah-luweh. Tahajudmu itu sudah lebih dari cukup. Sodakohmu itu sudah lebih dari cukup. Wiridanmu itu sudah lebih dari cukup. Sudah, istirahat saja sudah cukup. Besok sampai tidak usah ibadah. Tiket ke surga sudah di tangan. Orang yang ahli ibadah ini kan langsung kelengar, Pak. Oh, berarti aku ki sangune wis luwah-luwe. Kanggo mlebu swarga wis cukup. Akhirnya napa? Sesuk mulai sudo, Pak. Mulai gak subuhan. Mulai gak duhana. Maune wiridan, malah tasbih, malah ketelisut. Gitu. Tahajud sudah ndak. Hingga akhirnya dalam cerita itu dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, berbuat maksiat. Kenapa? Tidak punya ilmu. Nah, yang satu itu pas-pasan, standar-standar saja, tetapi dia punya ilmu. Akhirnya apa? Jin ini datang menggoda, u'allimukal an ana rabbuk. Aku ini Tuhanmu. Aku ini Tuhanmu. Belum sampai ngomong, Pak. Nek cara bahasanya Pak Rendra, kowe macam-macam tak jak senggel kowe. Diambil pedang, Pak. Dia nyabut pedang, kowe lungo apa tak tebas kepalamu. Kenapa? Tidak mungkin nek cara bahasanya wong Jepara, wong dapurmu kok koyok Tuhan itu koyok apa? Tidak mungkin sampean itu Tuhan. Tidak mungkin Allah itu datang dalam wujud seperti sampean. Sampean gak mundur, tak tebas kepalamu. Kenapa? Dia ada isinya. Nah, umat Islam hari ini tuh digonjang ganjing, gitu, dipecah belah gara-gara nopo? Gara-gara mela-melu. Lalu kemudian makanya saya pesan Bapak Ibu, pun dimanapun panjenengan, di komplek masing-masing, di kampung masing-masing, kalau jenengan punya cekelan guru, pun derek mawon guru jenengan. Jangan sampai urusan berislam tidak punya guru, malah guru saka YouTube. Kok endi Pak? Kola Google. Oh, langsung ngotot bos. Gitu. Kok endi lek? Mbuh, pokoknya untuk share-sharean misalkan. Jangan sampai, Pak. Maka niatilah bahwa panjenengan hadir ke sini ini dalam rangka nambah ilmu, ngecas ilmu. Jadi orang alim saja tidak cukup. Menjadi orang ahli ibadah saja tidak cukup, tetapi otak kita harus diisi dengan ilmu. Yakinlah Bapak Ibu, kalau panjenengan di dalam hidup cekelane ilmu, insya Allah hidup kita tidak gampang diombang-ambing sama orang. Apalagi akhir zaman begini, kita cekelan perkara yang benar, nggih.
Pokoknya nyari rizki niku rizki yang halal. Pokoknya semua keluarga besar Zawiyah ndak usah saing-saingan yang ndak sehat di tempat kerja. Oke? Rezeki ndak akan kemana. Wis lah. Pokoknya tugas kita wayai ngaji nggih ngaji, wayai nyambut gawe nggih nyambut gawe, wayai istirahat nggih istirahat. Gitu? Insya Allah rezeki sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah babakan rezeki itu seperti jenengan datang ke Zawiyah. Saya tanya sama Bapak Ibu, jenengan bisa nggak memprediksi snack Zawiyah yang bakal mandek di depan kita ini apa? Kan boten. Kadang untuk kue mochi, kadang untuk gorengan, gitu. Kadang untuk nopo, kadang untuk arem-arem, oke. Nendok pojok ini kok mang komplit, ya. Kakak, loh ini loh Pak, komplitnya kenapa? Hulunya dari sana, hilirnya di sana Pak. Loh begitu, gitu. Oke. Maka tugas kita adalah tugas berusaha menjadi orang baik. Orang yang baik itu seperti janji Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah, belas kasihannya Allah itu begitu dekat kepada orang yang di dalam hidupnya selalu berbuat baik. Ngaten nggih? Lanjut. Apa cukup? Lo lebih pemanasan niku nggih. Moga sesarengan kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah halaman pinten 93 nggih. Tekuan nggih 93 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبكراماته آمين باب في بيان ما يقوله الإنسان عند لقاء عدوه. Pada kesempatan malam hari ini topik kita adalah tentang doa ketika jenengan punya masalah sama orang. Saya tanya, jenengan punya masalah enggak sama temennya? Menang berarti roto, ya? Lah kalau takut ada yang punya masalah enggak, lalu kok menang kabeh ini berarti ojo-ojo. Saya mau kesindir tenanan. Oke. Pun wajar Pak, wajar. Sebab nopo? Sebab Allah itu mengirimkan makhluk namanya hasad. Jadi desain mata manusia niku kadang gak patek seneng delok tonggone seneng. Ada kan tipe orang itu yang susah banget nek delok tonggone seneng. Ono sing seneng banget delok tonggone susah. Ya, itu loh. Jadi dalam hidup ini memang Allah mengatur hubungan manusia. Ini ku kadang-kadang diserimpeti orang. Ya? Ada orang bisnis lagi timi-timi dikirimi santet. Ya kan? Lagi bisnis timik-timik terus dinyinyirin orang. Lagi bisnis maju dikit timik-timik perang status. Oh, wonten. Mboten wonten. Kabeh. Oke. Oke. Jadi ini bagaimana kemudian Allah mengajari kita. Jadi ini bab mengajari kita agar dalam hidup niku tenang saja. Kalau ada orang nyinyir sama kita, Pak, Bu, kalau ada orang kok nyinyir sama kita, niku berarti kita itu jadi orang yang diperhitungkan.
Ngoten. Gitu. Ada satu kisah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mazhabnya itu kita pakai. Pada suatu hari Imam Syafi'i niku ketika biasa dalam halakoh, karena beliau itu punya halakoh, punya zawiyah begitu, kedatangan murid-muridnya. Tiba-tiba ada satu orang setengah baya, kalau salaman dengan Imam Syafi'i ini, wah, dia ambung bolak-balik, Pak. Ngeten. Nah, di belakangnya orang ini kebetulan tahu bahwa orang yang nyium tangannya Imam Syafi'i bolak-balik ini orang yang super nyinyir sama Imam Syafi'i. Jorok bosone wong kene di belakang niki ono antrian salaman lah, yang salaman tangannya Imam Syafi'i diwolak-walik niki asline orang yang sangat iri, dengki, nyinyir sama Imam Syafi'i. Dan murid ini kan terus nyawang, asem karyo kan gitu kan, iya gak? Dok ngarepe Imam Syafi'i lu ngomongnya manis banget, nyelekap banget. Nek ngomong nu koyok madu delewer, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang ini cerita dengan Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, apakah panjenengan tahu bahwa yang barusan salaman wolak-walik sama jenengan ini nok buri niku ngomongin jenengan luar biasa. Ini tuh kalau ngomong soal Imam Syafi'i ndak ada baik-baiknya. Kalau ngomong di belakang Imam Syafi'i nyinyirnya luar biasa. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya gak apa-apa. Kalau dia nyinyirnya di belakang, tidak berani nyinyir di depan saya, oh berarti aku ini luwih gagah daripada dia. Loh, tapi ngoten niku banyak yang termakan. Sa RT niku melu benci sampean. Niku jawabannya enak niku. Ya wis, malah kebenaran nih sa RT benci mbek aku, malah karuan ra ono sing ngutang aku ngoten. Loh. Ya, gitu loh. Bayangkan, itu kelas Imam Syafi'i, Ibu. Kalau kelas Imam Syafi'i sampai dinyunyiri, makanya wonten dongane, wonten dongane. Jadi ada salah satu doa niku nek dinyinyiri tiyang niku, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala taatika. Ngoten niku nek jenengan iso amal loh. Orang nyinyir sama jenengan, mesti yang cerita-cerita itu nanti akan balik ke kita. Balik ke kita. Nah, dulu saya diajari kiai saya begitu, makanya kok kalau jadi ngerti, loh, makanya nyelekat banget rek, nek dok ngarepku, ternyata nopo, dok buri beda, tapi tak wolak-walik, oh iya, wong kelas Imam Syafi'i ini ku nek coro kabin niku kelasin apa Pak? Kelas bisnis kelas. Aku loh ini buatan kelas ekonomi, kelas gandul Pak. Apalagi kalau level-level seperti saya, bukan siapa-siapa, maka kalau saya dinyinyiri wajar. Wong kelas Imam Syafi'i yang pengikutnya ratusan juta sekian abad pun tidak disenengin sama orang. Sebab apa? Sebab mata manusia hakikatnya niku hasud, iri, dengki dengan capian-capian orang. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala taatika. Ngoten niku nggih. Kalau jenengan donga ngoten, misale kula ngrasani Bu Lilis. Bu Lilis tak rasani. Aku cerita karo Bukis. Berarti rak Bukis. Bu Lilis to kemarin ngene-ngene. Ya, Bukis cerita karo Bu Eni. Bu Eni cerita, Bu Lilis ngene. Bu Eni cerita karo Bu Adios.
Terus ra sibu, ambek sembucung dok masjid ngono kan. Nggih. Ambek sembucung ngerti ra Bu Dek iki ceritane Bukis to. Jarine Bu Lilis ngene. Lah Bu Adios cerita karo Mas Bintang. Lu malah ngerumpi berdua. Nggih ta? Cerita gini. Ngoten niku nek Bu Lilis tiyang sae ahli wiridan dilalai nopo? Dilalai lo Mas Bintang kok malah ngomong. Ketemu karo Bu Lilis pas lagi jogging sama Pak Teddy. Kan? Mas Bintang malah ngomong, Bu tak kandani Bu. Aku tau Bu, kemarin jak ngerumpi karo Bu Adios. Ngerumpine nggone maksom. Ya toh? Jarine toh jenengan itu begini. Kejadian begitu bisa terjadi. Allah itu kalau tidak ridho dengan hambanya yang dirasani, maka rasan-rasan itu bisa balik. Okay? Makanya jenengan hati-hati nih cerita kali tiang hati-hati. Okay? Apa meneh embere rembes, gitu? Embere rembes itu kan, yuk takkan jadi, tapi ojo kondo-kondo. Lah ini ojo kondo-kondo gitu kan? Malah roto sakjabiyah gitu. Gitu? Nah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kulu dungane tiang niku kalau punya masalah. Saya tidak memaknai liqa'i aduwihi, bertemu dengan musuhnya. Saya kasih terjemahan yang lebih halus. Kalau jenengan punya masalah dengan orang, saran saya, tidak usah reaktif. Sudah biarkan semesta yang berjalan. Istri saya niku tahu, faham sekali. Dulu saya pernah kena fitnah orang begini. Sudahlah, biar semesta yang nanti akan memberikan keadilan. Tangan ini tidak boleh kotor, Pak. Pikiran ini tidak boleh direcoki sama orang-orang julid. Tangan ini jangan sampai kotor untuk mengurusi perkara-perkara yang sebenarnya akan diselesaikan oleh semesta. Akhirnya apa? Sudah fitnah datang begini sudah. Panas enggak kuping? Panas. Kepikiran enggak? Wajar. Tapi ternyata Allah punya cara sendiri untuk menegakkan keadilan. Gitu. Yang penting tugas kita jangan menyakiti orang, jangan mendolimi orang. Nek bisnis nek wis sudahlah ndugekne opo jare mawon. Gitu. Nah, ini dongane. Maka doanya orang kalau ketemu dengan orang yang sedang bermasalah, ya malika yaumiddin. Tapi dulu saya pernah dengar maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan surah Al-Fatihah. Meskipun kalau ini dibaca itu ya malika yaumiddin, tapi ya dipisah. Ini kita ngambil potongan dari apa? Surah Al-Fatihah. Jadinya bukan ya malika, tetapi ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunggu pripun? Ini dibaca ketika terjadi eye contact. Terjadi kontak mata. Tapi nggak repotnya ini nek podo retine berarti nek ternyata ya Mas Bintang karo Mas Beni penteleng-pentelengan. Wah, balik ya betul. Iya, ternyata apa? Lah entuk dungane podo. Ya, iku lho. Niki dungane. Ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Sebab orang yang menyebarkan energi negatif kepada kita, hakikatnya tidak akan pernah berani kontak mata dengan kita. Maka pasrahkan kepada Allah. Sampeyan zolim, Gusti Allah yang akan ngurusi. Sampeyan berbuat jahat, Gusti Allah yang akan ngurusi. Sampeyan memfitnah saya, Gusti Allah yang akan menyelesaikan. Maka ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Maliki yaumiddin. Allah itu zat yang merajai kiamat.
Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Makanya nggih di sebulan yang lalu pas pertemuan kedua setelah hari raya niku saya pernah sampaikan tuh magriyawa nyuwun kali Gusti Allah nggih ngata-ngatahaken bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul niku. Syukur-syukur 3 kalimat niki jenengan hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Minimal apa? Kalau kita dijahati sama orang, mungkin dipentalkan sama Allah, atau mungkin resikonya dibuat ringan oleh Allah Subhanahu. Nggih mager niku nggih mager kali donga. Nggih. Boten usah mager neko-neko adik nggawa lemah kuburan. Gitu. Terus nyuwek dasere bojone ya. Berberane awan-awan, Pak, iki kok dasterku kok bolong iki. Soalnya wingi jarine Pak Aziz itu salah satu tolak bala daster ngun bagian bokong kok nyuwen ngono lho. Boten usah nggih. Terus donga-donga ngeten iki nggih dalam rangka ikhtiar ya. Syukur-syukur diselamatkan, kalau tidak diselamatkan oleh Allah diringankan efeknya. Niku penting ya. Karena kita tidak tahu Pak, hari ini banyak orang hidup susah, akhirnya apa? Ainun hasidu. Ada kawan saya kena penyakit ain bertahun-tahun Pak, disalahin orang, baru ketika datang kepada seorang yang alim, wah jenengan ini sudah dikirim lama sekali. Lah kebetulan ini kawan saya memang ahli wiridan. Kalau pagi niku baca wirdul latif, kalau habis asar itu baca apa itu? Rotib haddad. Kalau habis isya niku baca rotib atos. Kalau mau tidur itu baca surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku. Bertahun-tahun Pak kenaknya. Jadi itu sudah bersarang belasan tahun, baru kerasa sekarang. Kenapa? Imunnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iki dongane. Wa idza qaddarallahu alaihi wa ghtaba ahadan aw bightiba indahu. Ketika dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, okay, seseorang itu kemudian ghibah atau diribah, jenengan dirasani atau disalai. Irtab itu maknanya bisa ghibah, bisa maknanya disalai. Maka dungane napa? Allahumma ighfir lana walahu. Jadi kalau niki salah satu yang diamalkan dalam satu riwayat niku oleh Imam Syafi'i. Beliau ini kan ahli wiridan dan biasa dirasani orang. Maka caranya kalau kita dirasani orang langgeng, wong kelas kita saja dirasa, kelas Imam Syafi'i saja dirasani. Apa meneh kelas-kelas kita. Gimana? Maka dungannya napa? Allahumma ighfir lana walahu. Napa? Jadi ini doa yang paling ditakuti sama setan. Sebab napa? Sebab kita dinyinyiri sama orang, tetapi justru kita memohonkan ampun untuk orang yang nyinyir kepada kita. Makanya termasuk urusan hasud, urusan dengki kepada orang niki lho Bapak Ibu nggih, yang harus kita hati-hati. Semua orang itu punya bakat iri dengki dengan orang lain.
maka harus diobati. Caranya adalah meyakini bahwa Allah sudah ndundum rezeki kita masing-masing. Ya Allah, temanku kok punya begini, kok aku ndak punya begini. Alhamdulillah, iki dundumane pangeran. Iya betul. Sebab cara Allah membuat hidup kita tenang, itu formulanya tidak sama. Formulanya tidak sama. Ada orang dikasih kelebihan harta, tetapi masalah datang silih berganti. Ada orang diberikan kesempitan dalam aspek rezeki, tetapi Allah bahagiakan keluarganya. Bayarannya pas-pasan, dilalai punya anak do pinter-pinter. Diparingi maem gereh, ya purun. Gereh yo le, nggih mak mboten napa-napa. Lah sesuk apa mak? Sesuk anu ya tak gorengno kerupuk ya le. Rak apa le? Mboten napa-napa. Duwe tempe, gorengno tempe. Duwe rezeki sithik le, mangan mie ayam yo enak le. Purun. Jadi ini rezeki coba. Niku rezeki. Ada orang punya duit banyak. Anake le ayam yo moh. Lha apa? Huben. Oh, nglarani, Pak. Jaluke huben no. Wis parani huben. Nggih, ya wis sesuke anu ya wis ning omah. Wis maam geleme ayam, nyerak ayam yo daging, nyerak daging yo ayam. Hari ketiga sesuk anu yo tak gawe no tempe panas-panas enak moh. Apa Pizza Hut. Wah ngalian maneh. Lho ngoten niku yo sak perkara dhewe, Pak. Iya betul. Maka syukuri bahwa Allah itu punya caranya sendiri membuat kita hidup ayam. Yang jadi masalah apa? Kadang kita tidak syukur. Gitu? Kita tidak syukur. Kenapa kuncinya? Setiap manusia masing-masing punya cerita masalahnya sendiri-sendiri. Gitu? Enak yo tonggoku kayo rumangsamu padha bae. Gitu? Yang bisa membuat kita terhibur ya cuma kekuatan kita, rasa syukur kita, Bapak Ibu. Gitu? Rasa syukur kita. Sebab apa? Sebab takaran yang diberikan Allah itu sudah pas. Ya Allah kok rada kemrungso yuk ngaji. Daripada kemrungsung kae tanggungan sakjus urung diwaca gitu kan. Waca. Nah, tadi udah sampaikan Mas Danang, tak pikir-pikir ini kok grup majelis jadi puadet kayak arus mudik gitu. Nah, maka nanti ya tadi sudah disampaikan mulai besok ini akan ditutup grup ini, bukan ditutup ini, tidak lagi dibahas di situ, tapi nanti akan dikasih link. Akan dikasih link khusus bagi yang berkenan ikut khataman gabung di grup itu. Apa namanya? Hobiku. Holiday bil Quran. Oh, terus rotok Inggris, rotok Arab. Hobiku. Hobiku apa? Maca Quran le. Jus 30 waca wong loro. Tapi ngeten, saya udah konfirmasi sama Pak Pur. Santai Pak, ngene iki aku rak wani rak bolo Pak. Nggih. Tadi pagi habis subuhan saya bilang, Pak Pur ini 30 berdua. Boten Pak. Saya sama Pak Budi itu sebenarnya membaca sakjus. Tapi jadi jangan dikira sakjus dibagi wong loro, boten Pak. Bon, Pak Pur itu kan tidak pernah ngapusi. Jujur, gitu. Saya kan bilang, Pak Pur ini istiqomah jus 30. Royok wong loro ya. Tapi ternyata napa macane komplit kabeh, Pak. Mulai amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbin nas gitu, Pak. Nggih. Sing repot itu ana sing amma yatasaalun sampai kulhu, sing siji kul a'udzu birabbil falaq sampai kul a'udzu birabbil gitu ya. Iya, dari rumusnya Pak Rendra pokoknya kulhu lek ping 3 khatam gitu.
Jadi nanti kita punya grup baru namanya Hobiku Holiday Bil Quran. Jadi santai-santai, libur-libur maca Quran, maka nanti semua kami harap tidak ada lagi update khataman itu di grup Majelis Zawiyah, tetapi nanti ada di grup khusus. Ngaten nggih? Bapak Ibu paham nggih? Nah, cuman pertanyaannya ngeten, niki sedaya paham mboten carane gabung keling? Kalau nanti yang tidak paham carane piye iki bar dipencet terus piye gitu. Nah, nanti bagi yang repot nanti bisa kontak Mas Najib atau Mas Danang nanti ben khusus misalkan yang iki piye mencetnya bagian di misalkan kan mangke biar dipencetkan lari-lari. Ngoten nggih Bu. Napa pun mudeng Bu? Oh dereng. Bu ini pokoknya lagi mikir itu piye yo caranya mencet sebelah ndi gitu ya. Mangke khusus yang ti mangke wonten bagian khusus sing mencet khusus yang ti Joko. Nah, ngoten nggih. Bagus. Pokoknya nanti yang berkenan saja, yang berkenan gabung grup karena nanti informasi khataman itu nanti semuanya ada di grup itu, bukan di grup Majelis Zawiyah, supaya nanti informasi-informasi lebih sampai. Wa idza ra'a harikon, jika panjenengan itu melihat harikon ada kebakaran, au hajat rihun mudlimatun, atau jenengan melihat ada angin kenceng, apalagi sampai disertai dengan cuaca gelap. Pokoknya ini pas angin kenceng, Bapak Ibu niki nggih, saya ingatkan nggih, ini saya mulai dari diri saya, jangan biasakan mengumpat kalau ada perkara-perkara yang kadang bikin tidak nyaman. Contoh, mau datang ke Zawiyah krimis, malah krimis sih, kan? Utawa jenengan lagi jemur pakaian udan, ya Allah, ora arti nek ini berjemur misalkan. Yo ngerti Pak, malaikat Mikael ngoten yo ngerti. Paling anjen sengaja ngerjani sing jemur gitu. Jangan sampai lihat angin. Kenapa? Rasul pernah negur sahabatnya niku gara-gara mengumpat. Ini gimana kok ada angin kencang ini gimana nanti kalau korma sebelah sana ambruk, tidak boleh. Jadi belajar ridho meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mau bepergian kok malah udan. Maka saran saya jangan sampai terucap, wah malah udan nih. Jangan. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada angin kenceng dengan ketakutan, jangan mengumpat angin. Karena Rasul pernah menegur sahabatnya gara-gara ngoten. Nek carane wong Jawa kan kadang beda nggih Pak. Nahan udan pakai nopo? Sempak bolong, sempak bolong diuncalo munggah gitu Pak. Saya ingat waktu kita Zawiyah ya itu kemarin kayaknya ada yang siapa Pak Budi apa siapa kemarin? Pak Budi yang itu sapune diwale, sapune diwale, sapune ambruk, udane teko. Kan sore kan sempat tidak hujan itu ya, yang hujan pas itu saya masih ingat tuh pas sambutan itu, nggak apa-apa, karena hakikatnya apa Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ini kuna ono udan. Nah, ini pelajaran saya waktu kecil. Kan waktu saya kecil, kalau ada hujan, kan hujan-hujanan. Lah kalau orang tua sekarang kan betul, jangan hujan-hujanan, demam, ya, insana larang. Ya, budreksin tutup beta kan enggak. Kanjeng Nabi itu setiap ada hujan itu bajunya diwalik. Niku malah diudan-udan. Sebab nopo? Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngeten iki terus boten kok. Oh, berarti niku rahmat ya Pak. Lah yang tiang pas udan malah udan-udanan. Ya keroan Bu, jadi memang kayak gitu. Tapi artinya nopo? Jangan sampai kayak angin, kemudian ada mendung, ada hujan.
Kalau memang jenengan rodok-rodok rapas, jangan sampai kemudian terucap. Oke? Jangan sampai kemudian terucap. Nah, di sini disebutkan idza ra'a harikon, jika melihat ada kebakaran, au hajat rihun mudlimatun, atau ada angin kencang disertai dengan cuaca yang gelap. Apa yang harus dilakukan? Takbir, kabbaro, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke. Niku kesunatan. Minimal nopo? Minimal adanya hujan, adanya angin itu tidak kemudian membuat panjenenganku ketambahan dosa gara-gara mengumpat. Kalaupun ternyata na'udzubillah summa na'udzubillah, takbir, lalu kemudian ada saudara kita tertimpa musibah hingga akhirnya meninggal, pun meninggal dalam keadaan diampuni. Jadi umpama mangke kok ono angin kuwanceng, krungu suarane Pak Pur kok toa. Lah kon takbir niku malah takbirane koyo takbiran bodoh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngeten iki nek padha retine ya. Oh, Pak Pur kae ketoyangine lagi kenceng kae. Gitu kan. Nah niku. Kenapa? Fa inna terakhir ya, fa inna takbiro, karena sesungguhnya takbir yudfi'ul hariko, bisa mematikan api yang membakar. Kama huwa mazkurun fil khobari, sebagaimana disebutkan di dalam satu riwayat, wa yakulu inda haijanir rih, dan juga doa ketika apa? Ketika ada angin kenceng. Ini hitungane ini hitungannya cukup populer di apa, di Google nanti bisa disamakan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan atas angin yang ada, wa khaira ma fiha, dan kebaikan atas apa yang disebabkan oleh angin, wa khairu ma arsalta bihi, dan kebaikan dari apapun yang engkau turunkan, yang engkau utus melalui angin itu. Nah ini dungane orang yang punya adab. Jadi begitu ada angin kenceng, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalta bihi. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari bahayanya angin, wa syarri ma fiha, dan bahaya apa yang disebabkan oleh angin, wa syarri ma arsalta bihi, dan keburukan dari apapun yang engkau turunkan melalui angin ini. Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikan angin itu rahmatan, sebagai rahmat, wala taj'alha azaban, dan janganlah engkau jadikan angin itu sebagai azab, musibah, azab atau siksa, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Ini Pak, saya ndak hafal. Kalau ndak hafal minimal apa? Ya Allah, semoga engkau limpahkan kebaikan dari angin yang berhembus ini, dan engkau lindungi kami dari bahaya angin yang berhembus ini. Niku nek versi Cekai. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pelajaran pada malam hari ini. Mari sedikit-sedikit ilmu yang kita dapatkan dari kitab At-Tuhfatul Marthiyah setidaknya menegaskan satu pesan. Monggo belajar menjadi wong apik, belajar dados tiyang sae. Nek jenengan tidak bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan ngerecoki orang. Kalau kita tidak bisa memberi kepada orang, minimal jangan menghadang atau menghalangi apa yang menjadi hak orang. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Monggo ridho, noto niat, noto pikiran, bahwa apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di semesta ini, tak lain ada yang menghendaki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita membaca doa khatmil Quran. Ini kita khatam berapa? 2 kelompok ya. Alhamdulillah ini istiqomah, 2 kelompok sudah menghatamkan
khataman Al-Quran ini, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah khataman Al-Quran ini, semoga kita mendapatkan syafaatul Quran, semoga hidup kita ditata karena barokah khatmil Quran, semoga kita disehatkan jasmani dan rohani karena barokah khatmil Quran, diberkahi rezeki kita karena barokah khatmil Quran, dimudahkan urusan kita karena barokah khatmil Quran, dan semoga bacaan-bacaan Al-Quran ini kelak menjadi penerang ketika kita berada di alam kubur dan menjadi syafaat ketika kita menghadap ila rahmatillah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anta 'alaihim wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. أغثنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالتال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تخريف كلمة عن مواضيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.